Dah. Ya, Assalamualaikum, saya Ratna Listi Saya bersama. Panglima Langit. Kami akan membahas tentang santet. Nah, Panglima, apakah santet itu memang benar ada? Ya jelas ada, karena memang itu dari zaman dahulu kala santet itu diajarkan oleh bangsa jin atau setan kepada manusia, yaitu yang namanya sihir untuk bisa memencerai-beraikan, melumpuhkan, bahkan juga mematikan. Kalau ada yang bilang hari gini percaya santet, apa pendapat Panglima? Oh, berarti dia harus belajar lagi. Banyak ilmu di luar sana yang harus diketahui. Berarti dia belum tahu bahwasanya ilmu sihir itu memang nyata adanya, dan di agama Islam sendiri pun diceritakan dalam kitab suci Al-Quran itu ada tentang sihir itu. Nah, biasanya santet itu dilakukan karena alasan apa? Yang jelasnya iri dengki sih ya. Salah satunya. Merasa kecewa terhadap orang lain, merasa kalah saing secara karir dengan orang lain, ingin menjatuhkan lawan, ataupun ingin membuat hidup orang itu tidak bahagia, tidak senang. Ya, salah satu cara yang tidak terdeteksi secara nyata adalah dengan melakukan santet, karena santet itu adalah memukul lawan atau memukul musuh tanpa harus menyentuh ataupun tanpa harus kita berhadapan langsung. Seperti itu. Jadi kalau boleh saya simpulkan, biasanya santet dilakukan dengan motif selain iri dengki juga dendam barangkali ya, Panglima? Oh, pastinya, karena diawali dari dendam, iri dengki itu memang udah tercakup di dalam satu lingkaran ya. Itu seperti itu. Oke, apa saja yang bisa dilakukan orang yang bermaksud buruk menyantet orang lain? Apakah dia harus datang ke orang yang memang ahlinya mengirimkan santet? Apa dia bisa melakukan sendiri? Sudah pasti orang yang tidak suka sama seseorang pasti menyuruh orang lain untuk melakukan santet terhadap orang tersebut gitu. Dalam kurung dukun ya? Ya nggak mungkin dia sendiri yang melakukan, kecuali memang dia punya keilmuan mengetahui tentang cara menyantet orang, ya dia baru melakukan sendiri. Tapi kebanyakan kan hampir rata-rata itu orang pasti datang ke yang ahlinya santet untuk menyuruh orang menyantet si target gitu. Karena mungkin tidak suka dengan gayanya, ucapannya, dan lain-lain hal seperti itu. Ya. Kalau mengenai metodenya bagaimana? Santet itu apakah harus memakai foto atau hanya cukup nama atau dengan apa boneka? Ya macam-macam, pasti ada alat ininya ya, propertinya ya, kliniknya yang dijadikan media untuk menyantet ya, apakah itu jarum, paku, boneka, atau misalnya jerami dan buah labu, Macam-macam. ataupun apalagi banyak sih, banyak sekali media-media yang bisa dilakukan dengan mantra-mantra santet yang harus disiapkan sebagai syaratnya. Nah, kalau di klinik pengobatan Panglima Langit dan juga masyarakat atau netizen sudah sering melihat di konten YouTube Mata Langit, itu kan Panglima menangani kasus-kasus santet ya. Nah, bisa diceritakan nggak kasus santet yang terberat yang pernah ditangani itu yang seperti apa? Ya macam-macam sih, ada yang dari ginjalnya bisa mengeluarkan batu. Batu itu ya memang bukan kita yang mengeluarkan pada saat pengobatan ke kita, tapi kita hanya mengeluarkan sosok wujud-wujud yang mengganggu di badannya. Tapi dia setelah dia melakukan operasi, ternyata waktu dibelah itu bisa ada batu karang di dalam ginjalnya gitu. Itu pernah terjadi oleh pasien saya gitu. Dan bisa adanya paku di dalam tubuh, atau bisa mengeluarkan paku dari mulut. Jadi macam-macam. Ada yang mungkin didatangi binatang-binatang yang berbisa seperti kiriman ular, kiriman kelabang, kiriman kalajengking, dan lain-lain hal. Jadi banyak hal sih yang terjadi. Ataupun ada yang benda-benda bisa berterbangan, seperti jam dinding bisa terbang sendiri untuk orang yang ada di rumah, atau genteng bangunan bisa jatuh sendiri. Ini yang ditangani, maksudnya ditangani itu yang pasien yang ditangani Bang Lima. Iya. Kalau nggak salah saya pernah ingat tuh ada satu pasien yang keluar darah dari mulutnya, dari hidungnya, dari seluruh lubang dalam badannya. Sedangkan secara medis tidak terdeteksi adanya penyakit. Itu yang anak muda itu yang umur 18 tahun itu. Dan ternyata Panglima memantau memang ada sosok di badan si pasien ini
akibat santet kiriman orang yang pernah ditolak cintanya. Itu mungkin Panglima ya, Iya, yang bisa iya. diceritakan. Benar sekali. Itu sangat mengerikan itu sebenarnya, karena kita benar-benar melihat secara nyata gitu, darah bisa ngucur dari mulutnya, dari hidungnya pada saat kita terapi, padahal dari jidatnya padahal nggak ada luka gitu, dan darahnya berceceran di rumahnya gitu. Itu santet yang ngeri itu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ditangani ya Panglima. Ya alhamdulillah. Ya. Nah, gejala santet itu seperti apa? Bagaimana orang bisa mengetahui bahwa dirinya terkena santet? Ya mungkin suka mimpi buruk yang pertama, yang kedua merasa tidak tenang, gelisah selalu, susah tidur. Habis itu suka mengalami sakit kepala yang luar biasa, jantung suka ritme jantung berdebarnya tidak beraturan, mengalami sesak nafas. Habis itu banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya yang bisa dirasakan sebenarnya nyata gitu. Tapi tidak terdeteksi secara medis ya? Ya kadang-kadang bisa juga terdeteksi secara medis gitu. Secara medis bisa terdeteksi seperti misalnya di ronsen bisa adanya jarum di tubuh, adanya misalnya benjolan yang aneh gitu. Ternyata waktu dioperasi tiba-tiba bisa tidak ada, hilang. Jadi suka begitu sih kalau hal-hal yang gue ini. Berarti terdeteksi secara medis tapi di luar nalar itu mungkin yang saya bisa tarik benang merahnya ya. Nah, terus apakah akibat terburuk dari santet itu sendiri? Apakah bisa menyebabkan kematian? Ya bisa saja, bisa mengakibatkan kelumpuhan, kematian. Kalau Itu gangguan sangat jiwa bisa. Ya bisa mengakibatkan gangguan mental juga secara berujung ODGJ. psikis dan akhirnya bisa menjadi gila gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengetahui dirinya terkena santet? Yang harus dilakukan yang pertama, yang lebih mudahnya nih ya, minum aja air putih campur bawang putih gitu untuk menetralisir awalnya, dan baca Pertolongan pertama. doa-doa yang kita imani dan kita yakini, misalnya doa Al-Falaq atau doa An-Nas gitu. Itu langkah pertama. Cobain kita meruqyah diri kita sendiri dulu gitu. Nah, seandainya itu dilakukan tapi tidak berhasil, harus mencari ahlinya. Ya, datanglah kepada yang memang ahlinya untuk mengatasi hal tersebut. Ya, ini pertanyaan tambahan nih bonus. Apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari serangan santet? Yang harus dilakukan adalah memperkuat keimanan kita dengan banyak berzikir kepada Allah, mengamalkan segala doa-doa, zikrullah, mengisi ke dalam darah daging tulang kita hingga dia membentuk sebuah kekuatan energi kalam ilahi yang bisa membuat perlindungan di dalam diri kita. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Seandainya non-muslim, Ya menurut kepercayaan masing-masing. yang penting kita harus mengimani bahwa Tuhan adalah satu-satunya pelindungnya ya, Pak Iya, Iba, ya? benar sekali. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Ratna Listi. Saya Panglima. Kami pamit. Assalamualaikum.